Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, siswa kelas 4 SD Islam Plus As-Sadatain. Hari ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan pelajaran Sunda 4 pengajaran 5 bab 5, yaitu terkait pengajaran jasa pahlawan atau menghargai jasa pahlawan. Minggu kemarin Abi sudah berikan sedikit penjelasan terkait pahlawan, jasa pahlawan yang berkaitan dengan pahlawan berasal dari Tatar Sunda atau berasal dari daerah Sunda. Kemarin Abi berikan terkait video penjelasan biografi terkait pahlawan kita, yaitu Bapak Raden Dimas Oto Iskandar Dinata. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan tersebut. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Abi akan sampaikan terkait tujuan pembelajaran di pengajaran 5 ini. Tujuannya adalah siswa mampu memahami teks narasi sederhana tentang menghargai jasa pahlawan dari Tatar Sunda. Tatar Sunda itu artinya dari daerah-daerah Sunda. Anak semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini sebelum kita ke pembahasan inti, Abi akan sampaikan sedikit beberapa pahlawan dari Tatar Sunda. Yang pertama kita sudah ketahui kemarin, yaitu Bapak Oto Iskandar Dinata. Beliau adalah pahlawan yang mempopulerkan terkait narasi kemerdekaan. Beliau berasal dari Bandung. Yang kedua yaitu Muhammad Toha. Beliau juga pahlawan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawidjaya. Beliau juga salah satu pahlawan nasional kita. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan pahlawan kita, yaitu membahas terkait Bapak Raden Dimas Oto Iskandar Dinata. Bapak Oto Iskandar Dinata lahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, yaitu di Kabupaten Bandung. Ayah Oto adalah keturunan bangsawan Sunda bernama Nata Madja. Sehingga Bapak Oto itu mendapat gelar Raden Dimas Oto Iskandar Dinata karena beliau adalah keturunan bangsawan. Oto adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Oto menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inlands School atau HIS, itu di Bandung. Ini adalah sekolah-sekolah Belanda dulu. Kemudian melanjutkan di Quick School Onderbroek atau sekolah guru bagian pertama, mungkin kalau sekarang itu sarjana strata 1. Juga berada di Bandung, serta di Hogwarts Quick School, sekolah guru atas, atau mungkin kalau sekarang itu strata 2 S2 di Purworejo, Jawa Tengah. Setelah selesai sekolah, beliau menjadi guru di HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah pada bulan Juli 1920. Bapak Oto pindah ke Bandung dan mengajar di HIS bersubsidi serta berperkumpulan perguruan rakyat. Beliau juga ketika berpindah di Bandung menjadi atau mengikuti paguyuban Pasundan, yang mana beliau juga berkecimpung dalam kemerdekaan, untuk membuat narasi-narasi kemerdekaan. Itu
sekilas terkait Bapak Oto Iskandar-Dinata. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, yaitu memahami kecap rajekan dwireka atau memahami kata ulang dwireka. Nah, sebelumnya Abi informasikan, Abi sudah menerjemahkan membaca dalam hati halaman 64. Nanti Abi bagikan, Ananda bisa mendownload dan di print outnya untuk wawasan di rumah. Kita lanjutkan. Ananda bisa membaca dan membuka halaman 68. Di sini ada pembahasan nomor 4, yaitu memahami kata ulang dwireka. Nah, di sini yang pertama itu ada balik, yaitu bulak-balik. Gawena ngan bulak-balik KWC sabab keur nyeri beuteung. Gawena, gawe itu apa kemarin di pembahasan bab sebelumnya? Gawena itu pekerjaan. Pekerjaannya hanya bulak-balik ke WC sebab keur nyeri beuteung, karena sedang sakit perut. Beuteung itu perut. Nah, di sini maksudnya bolak-balik ke WC. Maksudnya bolak-balik ke WC karena sedang sakit perut. Selanjutnya cokot. Cukat cokot. Ari rek cukat cokot barang teh kudu bebeja kanu bogana. Ari jika kita mengambil barang itu harus meminta izin kepada yang punya. Jadi kalau kita mengambil sesuatu barang itu harus kita meminta izin kepada yang punya barang tersebut. Maksudnya seenaknya mengambil barang orang lain. Jadi cukat cokot itu gak boleh seenaknya. Jangan seenaknya asal ambil barang orang lain. Yang selanjutnya nomor 3, ganti, gunta ganti atau gonta ganti. Mun rek ka stasiun Depok teh kudu gunta ganti angkot. Jika mau ke stasiun Depok, itu kita harus gonta-ganti angkot. Mungkin pertama dari sini, dari Pondok Lambu ke Gandul, dari Gandul ke Mampang mungkin sebagainya. Itu ya maksudnya gonta-ganti. Itu pembahasan dari memahami kecap rajekan. Kecap rajekan atau kata ulang. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 10. Anda bisa baca, di situ sudah ada maksudnya di dalam kurung. Ditandai dalam kurung seperti nomor 1 tadi, bolak-balik artinya bolak-balik, cukat cokot itu seenaknya mengambil barang orang lain, gonta-ganti, gonta-ganti. Nomor 4 sampai nomor 10 sama seperti itu. Sudah ada maksudnya di dalam kurung. Jadi Anda silahkan membaca di rumah agar lebih memahami. Kita lanjut di pembahasan nomor 5, yaitu memahami kalimat tanya. Kalimat tanya yaitu kalimat yang maksudnya menanyakan sesuatu hal serta berharap adanya jawaban dari orang lain. Pada bahasa tulis, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Pembahasannya ada di halaman 69. Kalimat tanya biasanya menggunakan kata tanya. Di dalam bahasa Sunda, kata tanya tersebut meliputi ada naon, ada saha,
ada iraha, ada kumaha, ada kunaon, ada sabaraha, di mana, ti mana. Sini akan Abi jelaskan terlebih dahulu. Naon itu apa? Apa yang dibeli mida? Apa yang dibeli mida? Sama artinya ya. Jawabannya adalah buku misalnya. Itu naon, apa? Saha, siapa? Saha nurek milu ke Jakarta? Siapa yang mau ikut ke Jakarta? Jawabannya dami. Jadi kalimat tanya di Sunda dan Indonesia itu sama. Ada siapa, ada apa, siapa, kapan, bagaimana, kenapa, berapa, di mana, dan dari mana. Sama ya. Di sini juga di nomor 1 ada siapa, di nomor 1 ada apa, di nomor 2 ada siapa, di nomor 3 ada kapan, di nomor 4 ada bagaimana, kumaha, di nomor 5 ada kunaon, kenapa, di nomor 6 ada sabaraha, berapa artinya, di nomor 7 di mana artinya di mana, nomor 8 di mana artinya dari mana, di mana dan dari mana beda ya. Nomor 7 itu di mana tempatnya, kalau nomor 8 dari mana tuh ya. Tuh. Naon, apa, saha siapa, iraha itu kapan. Tuh. Coba Anda bisa lihat di nomor 3 ada iraha. Nomor 3 halaman 70, iraha dami rek milu ka Jakarta. Berarti iraha itu artinya kapan. Jawabannya isukan. Isukan itu artinya besok. Nomor 4 ada kumaha. Kumaha ari carana ngagoreng tempe. Kumaha, bagaimana caranya menggoreng tempe. Tempe menang ngeuretan, dibungkus terus digoreng. Tempe habis dipotong-potong tipis buat digoreng itu, kemudian digoreng. Nah, tempe yang habis dipotong-potong dibungkus, dibumbuan itu dikasih bumbu kemudian digoreng. Nomor 5 kunaon, kenapa. Kunaon manehna kamari teu sakola. Kenapa dia atau kemarin tidak sekolah. Te itu tidak. Sabab gering karena sakit. Sabaraha ari harga gula bodas sakilona. Sabaraha itu berapa harga gula bodas, berarti harga gula pasir sekilonya Rp20.000. Nomor 7 di mana rek latihan main bal teh, di mana tempat latihan sepak bola itu, artinya atau jawabannya di lapang. Yang terakhir, di mana mida meuli engkol jeung wortel. Di mana, dari mana mida meuli itu membeli, engkol jeung wortel, engkol dan wortel. Jawabannya di pasar. Pasar itu ya penjelasan dan artinya. Nah, sekarang Abi akan berikan sedikit tugas. Itu di halaman 71. Di sini ada tugas, tuliskan kata tanya pada kalimat tanya di bawah ini. Lihat dulu jawabannya agar kata tanya yang kamu tulis tepat. Di sini Ananda cukup memindahkan saja. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 10. Jawabannya ada di bawahnya. Jadi Ananda cukup dipindahkan saja. Contohnya nomor 1, titik-titik murid kelas 4 rek piknik. Titik-titik murid kelas 4 mau piknik atau jalan-jalan. Jawabannya di situ ada yang dikasih tanda dalam kurung. Berarti
titik-titik murid kelas 4 trek piknik. Berarti jawabannya minggu depan murid kelas 4 mau piknik. Itu ya. Jadi Anda cukup memindahkan jawaban yang ada di bawah ya. Dikasih beri lagi nomor 2. Titik-titik anorek mimpin upacara. Titik-titik yang mau mimpin upacara. Berarti jawabannya adalah ibu kepala sekolah yang mau memimpin upacara. Begitu ya. Di nomor 3 dan sampai nomor 10 silahkan Ananda isi ya kolom-kolom yang kosong tersebut, kolom-kolom pertanyaan. Ya, itu saja pembahasan hari ini dan tugas hari ini. Ananda cukup menyalin saja jawaban ya, diisi titik-titiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.